Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar, kita renungkan hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong kita dan memberikan kita telinga seorang murid untuk mendengar dengan baik, juga pikiran dan hati yang terbuka untuk mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami siapkan hati kami buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini buat setiap kami. Sehingga kebenaran yang kami dengar pagi hari ini akan memberkati kami, akan memerdekakan setiap kami, dan hidup kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini, yaitu kasih setia Tuhan di tengah pengkhianatan umatnya. Tema ini terambil dari kisah panggilan Tuhan kepada Hosea untuk menjadi seorang nabi. Hosea pasal yang pertama, ayat yang pertama dan kedua, firman Tuhan berkata demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara melalui perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Inilah kebenaran firman Tuhan kepada Hosea. Setelah Hosea dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi, untuk memberitakan berita pertobatan kepada umat Tuhan yang seringkali tidak setia kepada Tuhan dan yang sedang mengalami kemerosotan moral dan menuju kepada kehancuran. Sementara Hosea, nabi yang masih muda, sedang menggebu-gebu dan bersemangat melayani sebagai seorang nabi, tiba-tiba firman Tuhan datang kepada Hosea yang membuat Hosea mungkin terbengong-bengong dan berpikir, kok bisa ada firman Tuhan seperti ini? Bagaimana tidak? Seorang nabi yang masih muda, dia diperintahkan Tuhan untuk menikahi seorang perempuan sundal, seorang pelacur, dan melahirkan anak-anak sundal. Ketika Hosea menerima berita firman Tuhan ini, Hosea mungkin berpikir bahwa sudah tidak ada lagi harapan untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Sebagai seorang anak muda, bahkan sebagai seorang nabi yang tentunya ingin memiliki seorang istri yang punya bebek, bobot, bibit yang baik. Namun sebagai seorang nabi, Hosea menyadari betul konsekuensinya. Ia harus lebih taat kepada Tuhan. Karena itu Hosea taat kepada Tuhan dan ia pergi menikahi Gomer, seorang perempuan sundal. Dari pernikahan itu melahirkan 3 orang anak. Tetapi tidak semua anak-anak itu dari benih Nabi Hosea. Dengan kata lain, ada pengkhianatan, ada perselingkuhan di dalam pernikahan Hosea dan Gomer. Anak yang pertama yaitu Yesril, artinya Allah mencerai beraikan, yang merupakan benih dari Nabi Hosea. Sementara anak yang kedua dan yang ketiga adalah hasil perselingkuhan dan pengkhianatan Gomer. Jadi bukan dari benih Nabi Hosea. Anak yang kedua Loruhuma, artinya tidak dikasihi. Dan yang ketiga Loami, artinya bukan umat.
Arti nama mereka ini merupakan gambaran bagaimana penghukuman Allah atas umatnya yang seringkali tidak setia kepada Tuhan. Bangsa Israel dicerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Sepertinya mereka tidak dikasihi Tuhan dan bukan lagi menjadi umat Tuhan. Namun melalui kisah pernikahan ini, kita belajar, kita melihat beberapa hal tentang bagaimana kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi umat Tuhan. Dari kisah pernikahan Hosea dengan Gomer ini, kita belajar 3 hal tentang kasih setia Tuhan di tengah-tengah pengkhianatan umat Tuhan. Yang pertama, kita akan lihat, yang pertama, kasih setia Tuhan terbukti dari pengorbanannya membayar harga tebusan untuk setiap dosa kita. Hosea pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli kembali dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai." Seperti Nabi Hosea membeli kembali Gomer, perempuan sundal yang suka bersinah itu, demikianlah gambaran Tuhan membeli dan membayar harga tebusan untuk saya dan saudara. Saya dan saudara dan bangsa Israel seperti Gomer, istri yang tidak setia, yang terus-menerus bersundal dan suka bersinah, yang digambarkan oleh firman Tuhan sebagai bangsa yang melupakan Tuhan dan menyembah berhala, tidak setia, hidup tanpa kasih, tidak mengenal Allah, dan tidak ada pengertian dahsyat kejahatan mereka. Namun kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih setianya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Seperti Hosea membeli kembali Gomer di pasar perbudakan yang telah mengkhianati pernikahan mereka, demikianlah Allah kita membeli dan menebus kita kembali dari lumpur dosa. Terbukti dari pengorbanannya, dia mengirimkan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib sebagai harga tebusan untuk setiap dosa kita. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mau melakukan ini semua? Jawabannya, semua karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi saya dan saudara, yang tidak menghendaki satupun di antara kita binasa. Karena itu, saya mau katakan buat saudara bahwa kita berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Seharusnya kita mengalami kebinasaan kekal. Seharusnya kita mengalami kematian yang kekal. Namun karena kasih-Nya, Tuhan mau menebus kita kembali, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah-Nya. Dia membayar lunas setiap dosa kita. Tuhan sangat membenci dosa sekecil apapun. Karena itu, marilah kita mau bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, sehingga kasih setia Tuhan tetap dan ada di atas kita. Hal yang kedua, bagaimana kasih setia Tuhan di tengah-tengah pengkhianatan umatnya. Yang kedua, yaitu kasih setia Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita. Sekalipun Allah mencerai-beraikan bangsa Israel akibat dari dosa mereka, namun janji Tuhan bahwa akan ada hari Yesreel, di mana jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung, dan mereka akan disebut anak-anak Allah yang hidup.
Bahkan Tuhan berjanji di dalam Hosea pasal yang kedua, ayat yang ke-14 bagian A berkata bahwa aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Saya dan saudara, bahkan bangsa Israel seharusnya dibawa ke lembah Akor, lembah kematian, lembah tanpa harapan. Seperti ranting-ranting kering yang dibuang ke dalam api lalu dibakar. Namun karena kasih setia Tuhan yang begitu besar buat kita, Tuhan mengubah lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Tuhan merubah lembah Akor menjadi lembah berpengharapan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, rasanya tidak ada jalan keluar lagi. Tidak ada harapan lagi. Tidak ada masa depan lagi buat kita. Dengar baik. Kasih setia Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan buat saya dan saudara. Karena itu ketika engkau mendengar seruan Tuhan, jangan keraskan hatimu. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga berkata, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, dan yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ayat yang ketiga berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Selagi ada kesempatan, kita masih diberi kehidupan, jangan keraskan hatimu. Bertobatlah sekarang. Sebab akan ada lagi kesempatan ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Sekaranglah waktunya. Kalau saudara mau meresponi kasih setia Tuhan, maka Tuhan sanggup mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan dan lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Ada masa depan yang penuh pengharapan bagi saya dan saudara. Karena itu jangan keraskan hatimu seperti di dalam kegeraman. Tetapi berbaliklah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Inilah janji Tuhan bagi setiap kita yang mau meresponi firman Tuhan, yang berseru, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka janji Tuhan pasti digenapi di dalam hidup kita. Karena Tuhan yang berjanji dan janjinya adalah ya dan amin. Yang ketiga, kasih setia Tuhan memberikan kesempatan supaya kita bertobat. Hosea pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 berkata, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semua ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Maksud dari kitab Hosea, dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-14, sekalipun saya dan saudara seringkali hidup dalam penyembahan berhala, kurang setia kepada Tuhan, namun Dia tetap setia. Dia tetap mengasihi kita. Dia mau menebus kita kembali dan memberikan masa depan yang penuh pengharapan buat kita. Tujuannya supaya kita bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat kepada Tuhan.
Hosea pasal yang ke-14 ayat yang kedua dan ketiga berkata, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Inilah seruan Tuhan buat kita. Bertobatlah, bertobatlah. Ketika kita mendengar seruan Tuhan, jangan keraskan hatimu. Inilah kesempatan kita meresponi kasih setia Tuhan yang memberikan kita kesempatan demi kesempatan. Karena Tuhan lebih suka melihat pertobatan dan keselamatan kita daripada penghukuman yang membinasakan kita. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Inilah maksud kasih setia Tuhan buat kita, yaitu supaya kita bertobat. Ini bukan berarti kita bebas melakukan dosa dan tetap tinggal di dalam dosa. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, binasa, kematian kekal. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekecil apapun dosa itu, ingat baik bahwa dosa tetap dosa. Dan setiap dosa akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan jikalau kita tidak bertobat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema buat kita pagi ini, bahwa kasih setia Tuhan begitu besar bagi saya dan saudara. Terbukti di tengah-tengah pengkhianatan kita, Tuhan mau berkorban, memberikan anaknya mati di atas kayu salib untuk menebus dan membayar setiap dosa kita. Dan dia mau menanggung hukuman kita supaya kita tidak dihukum. Hal yang berikut, yaitu di tengah-tengah pengkhianatan kita, kasih setia Tuhan tetap ada buat kita. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan asal kita mau bertobat. Dan yang berikut adalah di tengah-tengah pengkhianatan kita, Tuhan tetap memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita mau meresponi seruan Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memulihkan kita. Dan Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan buat kita. Dan janjinya tidak pernah berubah, yaitu selalu ada kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memerdekakan setiap kami, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Seringkali kami kurang setia, seringkali kami kurang mengasihi Tuhan, tetapi Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap setia buat kami. Karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengajar kami untuk kami mau belajar setia, karena Tuhan lebih setia buat kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, memberkati umat-Mu pagi hari ini. Apapun keadaan mereka, apapun situasi mereka yang mereka sedang hadapi hari-hari ini, bahkan di penghujung tahun ini, kami percaya kasih setia Tuhan terus berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Biarlah Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu akan menjadi rema yang memerdekakan setiap kami. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini buat setiap kami umat Tuhan,
apapun keadaan situasi kami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan, Engkau berikan jalan keluar buat kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang tidak ada pengharapan, berikan pengharapan, berikan masa depan buat mereka. Dan biarlah mereka boleh menyongsong tahun depan yang penuh dengan harapan, yang penuh dengan kemenangan. Karena janji Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya buat setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.